kembali sehat. Bangun pagi aku lihat cermin, muka kendor kulit kusam. Aduh aku cemas, bagaimana cara kembali muda? Tahun ini masuk kepala 5, hipertensi kaku sendi tiba. Belum lagi kolesterol dan gula, libido tak lagi seperti muda. Aku ingin kembali sehat, ada anti-aging dan seluler terapi. Ke klinik utama Lenisian di Jalan Lemah Nandet 10, dari Senin hingga Sabtu, siap membantu kamu yang 40 kembali muda dan sehat lagi. Udah waktunya anti-aging screening, jangan salah sama medical screening. Karena medical screening untuk monitoring penyakit kamu yang makin sering. Ayo kerja yang semangat, biar tua kamu ada berkat. Ambil seluler terapi dan anti-aging, kembali muda sehat pas kocap. Aku ingin kembali sehat, ada anti-aging dan seluler terapi. Ke klinik utama Lenisian di Jalan Lemah Nandet 10, dari Senin hingga Sabtu, siap membantu kamu yang 40 kembali muda dan sehat lagi. Udah waktunya anti-aging screening, jangan salah sama medical screening. Karena medical screening untuk monitoring penyakit kamu yang makin sering. Ayo kerja yang semangat, biar tua kamu ada berkat. Ambil seluler terapi dan anti-aging, kembali muda sehat pas kocap. Kembali sehat, datang ke Lenisian untuk terapi seluler dan anti-aging, agar awet muda dan sehat yang berkocap. Halo, selamat pagi sahabat Nation. Senang sekali hari ini Dokter Tuti bisa kembali menyapa dalam program Tanya Dokter Nation. Dan di samping saya, sahabat saya, sudah bersama Bu Sinta. Ya, selamat pagi sahabat Nation. Semangat pagi ya Bu Sinta. Semangat, ya. Oke, selalu. betul. Sekarang kita banyak akan membahas mengenai problem-problem di mana makanan tuh menjadi salah satu faktor ya Bu Sinta ya. Apa yang kamu makan itu apa yang kamu tuai, katanya gitu ya. Oke, sahabat Nation, udah berkenalan dengan sahabat saya yang tentunya di sini sebagai head dari laboratorium di Klinik Utama Nation. Jangan jangan kemana-mana, bersama 1 jam. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaan silahkan dari sahabat Nation, dan tentunya kita yang terakhir itu dari kita. Karena kita mau bagi ini nih Bu Sinta, silahkan Bu Sinta. Nanti kita bagi-bagi ada 2 voucher untuk pre-konsul, kemudian untuk pre-konsul dokter umum dan estetika, kemudian untuk potongan all treatment. Iya. Ada 2 pemenangnya nanti. Ya, dan ini dia nanti sebelum ini ada comforting body lotion. Jadi ada body lotion. Ini yang terbaru ya Dok ya. Terbaru dari ada produk kita ya, Bu Sinta ya. Iya. Ada berapa ininya? 2 ya, betul. Ada 2. Dan ada ditambah 2 ini dia tadi, sama nanti kojonya nih pemeriksaan dari Bu Sinta nih. Nah, yang kojonya ini pemeriksaan kolesterol trigliserida free ya, free. Untuk 1 orang pemenang. Iya, Bu Sinta sambil melirik free katanya ya. Iya. Baik, sahabat Nation, hari ini kita akan membahas
topik yang sangat menarik dan seringkali kita underdiagnostic. Jadi tentang IgG food sensitivity, bagaimana sebenarnya tubuh itu merespon makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ya betul ya Bu Sinta? Betul, karena seringkali keluhan seperti kembung, mudah lelah, mudah letih, ya, lalu hingga masalah kulit juga kadang-kala ya Bu Sinta, bukan tanpa sebab. Namun tubuh kita sedang berbicara. Jadi tubuh kita sedang berbicara, memberitahu, ngasih sign, mengingatkan. Betul. Hanya saja kita belum memahami bagaimana bahasa tubuh yang sedang ngasih sign atau ngasih sinyal ke kita. Dan hari ini kita akan belajar memahaminya bersama. Bu Sinta Farmawati. Bu Sinta, kita sudah melewati fase-fase 1 bulan dan bahkan kita ditambah lagi untuk puasa sunnahnya ya Bu Sinta. Dan sebetulnya di 1 bulan kita berpuasa, selain itu menjadikan salah satu fondasi sebagai umat muslim ya Bu Sinta, bahwa selama 1 bulan kita berpuasa itu adalah menunaikan perintah agama ya. Tapi jangan sampai hanya perintah agama aja nih sahabat Nation. Kita juga harus seringkali atau sadar bahwa kita harus mengontrol diri kita, khususnya kepada lifestyle atau pola hidup nih teman-teman. Pola hidup sangat berhubungan erat dengan pola makan kita ya. Gitu ya Bu Sinta ya. Jadi kalau kita selama 1 bulan kita menunaikan ibadah puasa Bu Sinta, apa saja kira-kira dari laboratorium yang biasanya pasca lebaran ini pada saat kita pengen nih kan nggak harus sakit dulu kalau mau ke lab ya, kita protection. Jadi dulu, mencegah sebelum kita sakit ya, sedia payung sebelum hujan ya. Biasanya kalau semuanya kita periksa habis fasting 1 bulan, yang datang ke laboratorium itu kira-kira hasilnya membaik apa tidak Bu Sinta? Nah ini ya, sebenarnya kalau di dalam apa namanya tujuan dari puasa itu sebenarnya kan untuk mengistirahatkan metabolisme pencernaan kita gitu. Jadi ya selama setahun ini kan kita perlu organ tubuh kita bekerja keras ya dengan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam agama kita umat muslim itu ada fase-fase untuk mengistirahatkan gitu. Namun sebenarnya seharusnya gitu ya itu harus ada perbaikan. Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama kita ya gitu. Puasa dengan baik, dengan benar gitu. Betul. Hanya sayangnya pada saat bulan puasa itu kadang-kadang ada beberapa, mungkin banyak orang itu malah jadi berlebihan. Jadi pada saat bukanya, seringnya sih pada saat buka ya. Mungkin pada saat sahurnya mungkin hanya sedikit. Kadang banyak orang yang kadang malas untuk sahur gitu ya, walaupun diperintahkan sangat baik untuk sahur dulu. Nah, pada saat buka puasa itu seringnya orang berlebihan makannya, karena misalnya disarankan untuk berbuka dengan yang manis, tapi kita berbagai macam makanan yang dibuat manis gitu ya. Nah, itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap pencernaan tubuh kita gitu. Pasti otomatis orang yang diabetes atau orang yang yang normal pun kalau misalnya terlalu berlebihan banyak makan manis itu pasti mempengaruhi hasil glukosa darah. Iya. Gitu. Saya jadi sadar pada saat Bu Sinta bicara tadi ya gitu, bahwa tergantung selama 1 bulan kita berpuasa itu gitu ya. Kita itu adalah salah satu yang kewajiban kita sebagai umat muslim ya Bu Sinta. Tapi ada syarat-syarat tertentu juga yang harus memenuhi kebutuhan daripada pada saat kita puasa itu ya Bu Sinta. Terutama khususnya yang kita hasilnya mau dapat reward yang baik gitu ya untuk kesehatan kita. Jadi nggak hanya untuk kesehatan batin aja kan. Kalau puasa itu kan tujuannya untuk memperbaiki keimanan kita gitu ya. Tapi sebenarnya tujuannya juga ya untuk kesehatan tubuh kita. Jadi si organ tubuh kita di istilahnya dibalikan kembali ke fungsi normalnya gitu. Iya, betul ya Bu Sinta, kita 12 jam itu masa kita fasting atau kita tidak makan dan tidak minum, itu nanti seperti sistem detoksifikasi gitu ya. Gitu. Atau sistem yang lain yang sekarang kita itu kita banyak sekali otofagi gitu ya Bu Sinta, yang kita melakukan intermittent fasting. Nah, ini mah tanpa paksaan dan itu sudah kewajiban
tapi ada syaratnya nih sahabat Nation. Syaratnya adalah pada saat kita berbuka puasa, kita juga harus bisa mengatur asupan daripada sepanjang hari kita puasa ya. Jangan tiba-tiba langsung kayak kita itu balas dendam ya Bu Sinta. Apalagi kalau maafin nih Bu Sinta. Setelah 1 bulan berpuasa, terus setelah kita coba cek ya gitu, ternyata bukan cuma gula darah nih, ya ternyata bonusnya adalah kadang-kala kolesterol tuh Bu Sinta, karena kita setiap hari makan bala-bala, maafin ya bala-bala, maafin ya bala-bala, jadinya itu makanan favorit kayaknya makanan. Iya, favorit ada yang semua orang. Ada yang bilang ke saya 1 bulan full itu nggak bisa meninggalkan si bala-balahan kayak Bu Sinta. Jadi memang gitu. Memang kalau kita sudah berpuasa, kemudian kebayangnya itu wah mantap banget gitu ya kalau makan gorengan. Cuman kita perlu diingat kembali bahwa gorengan itu ya sangat kurang baik gitu untuk tubuh kita. Iya, gorengan, manis-manis, apalagi yang sebelumnya kita bilang manis-manis itu akan membuat kita fase inflamasi, ya Bu Sinta gitu. Belum lagi yang kita akan bahas di topik kita yang menarik hari ini nih ya sahabat Nation. Menarik sekali penjelasan dari Bu Sinta seperti itu ya sahabat Nation. Nah mungkin banyak yang belum menyadari juga Bu Sinta, sebenarnya tubuh kita itu sering memberikan sinyal ya Bu Sinta gitu, bener nggak? Habis udah puasa 1 bulan tapi ternyata tengkuknya berat gitu ya Bu Sinta, bener nggak Bu Sinta? Terus udah gitu ininya pada ngilu-ngilu ya, pada kaku-kaku, kebas, ngilu. Terus maafin ya Bu Sinta, terus tiba-tiba yang tadinya wajahnya nggak ada jerawatnya terus muncul jerawat gitu ya Bu Sinta gitu ya. Istilahnya akhirnya kenapa ya saya breakout gitu ya. Sahabat Nation. Nah itu banyak sebetulnya dipengaruhi oleh makanan yang kita ya Bu Sinta. Betul. Jadi selama perubahan 1 bulan itu yang membawa makna baik akan mendapatkan hal yang baik ya Bu Sinta. Jadi katanya gini, parameternya gini, kadang-kala ada parameter kasar nih Bu Sinta. Pokoknya kalau tambah berat badan berarti puasanya metodenya salah ya Bu Sinta ya, bukanya atau sahurnya. Tapi kalaupun turun berat badan bukan berarti itu kita juga sehat ya Bu Sinta. Karena untuk yang kasus diabetes itu walaupun harus dikontrol makannya selama berpuasa kan lama fasting ya, lama tidak dapat asupan, dan itu juga bisa akhirnya mempengaruhi sistem yang ada di tubuh kita ya, metabolismenya, terutama khususnya fungsi dari pankreas itu sendiri. Bu Sinta, kita kira-kira pemeriksaannya apa saja sih Bu Sinta? Kalau kita pengen tahu nih, makanan-makanan kita itu akan membuat kita sensitif gitu. Itu ada pemeriksaan khusus nggak yang dilakukan? Atau bagaimana kalau penjelasan dari Bu Sinta nih? Kita tuh pengen dapat kualitas hidup yang sehat. Nah, sehubungan dengan tema kita hari ini, kira-kira itu perlu atau tidak? Jadi untuk beberapa orang itu sangat dibutuhkan pemeriksaan sensitivitas untuk makanan, jenis makanan. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang memang sangat sistem imunitasnya itu terganggu dengan apa yang dikonsumsinya gitu. Jadi beberapa makanan itu akan mempengaruhi sistem tubuhnya, terutama kekebalannya, karena dianggap seolah-olah benda asing gitu. Jadi sistem tubuh kita akan membentuk imunoglobulin yang kemudian lama-lama akan bertumpuk di dalam tubuh dan akan mengganggu beberapa organ tubuh yang mirip dengan antiglobulin yang jenis dari makanan tadi gitu. Mungkin misalnya ada gangguannya di ginjal, ada misalnya di sendi-sendi, nanti jadi rheumatoid arthritis, di ginjal jadi penyakit ginjal, kemudian misalnya ada yang jadi kena lupus dan sebagainya gitu. Nah itu memang gangguan dari sensitivitas tadi dan intoleransi terhadap jenis makanan yang kita konsumsi. Nah dibutuhkan pemeriksaan IgG food itu. Betul. Jadi betul. IgG food yang 220 jenis yang sensitif. Itu menarik sekali jawaban dari Bu Sinta, teman-teman semuanya. Berarti penting sekali ya untuk kita tidak mengabaikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh kita. Ya Bu Sinta ya, mau rasa apapun gitu ya. Bahkan kadangkala itu tidak memberikan sinyal itu. Makanya penting sekali nih teman-teman semuanya pada penasaran kan bagaimana cara kita memastikan melalui pemeriksaan tadi kata Bu Sinta. Pemeriksaannya adalah food sensitivity. Dan satu lagi ada lagi untuk apa lagi Bu Sinta?
Kalau untuk pemeriksaan yang lainnya, misalnya ada pemeriksaan yang food detective itu yang lebih apa namanya, lebih sedikit jenis makanan yang terdeteksi. Sekitar 59 ya, ya. itu sekitar 59 dan hasilnya hanya sekitar sejam gitu. Oke. Cuma Ja- kalau Oke. ya, jadi kalau untuk beberapa orang mungkin yang ingin cepat tahu ya itu jenis yang 59 jenis tadi ya. Tapi masalahnya kalau misalnya yang food detective tadi hanya hasilnya positif negatif aja. Iya. Jadi tidak ada nilainya, tidak ada angkanya berapa sebenarnya kadar yang di dalam tubuh kita. Nah, kalau IgG food yang 220 jenis itu, kita akan tahu kadarnya berapa sih IgG-nya, immunoglobulin G-nya itu. Jadi kita bisa tahu misalnya yang tinggi atau yang sedang atau yang nah itu kita bisa memperkirakan kira-kira jenis makanan apa yang harus benar-benar dihindari atau Sama sekali tidak sekali tidak atau beberapa makanan yang hanya boleh sekali-sekali gitu atau yang memang boleh dikonsumsi semuanya gitu, apa boleh dikonsumsi. Iya, iya. Nah, itu loh teman-teman semuanya. Jadi kita sekarang tahu. Kadangkala kalau melihat ini ya Bu Sinta, ada film-film action gitu kan ya. Itu kan di situ suka ada tuh tokoh penting gitu ya. Ada detektif katanya gitu. Yang apa kasus pembunuhan, apa kasus-kasus apa gitu ya. Dan di sini ternyata bila ada sesuatu sinyal di tubuh kita yang membuat kita terjadi sesuatu, apakah itu, maafin ya teman-teman semuanya, kadangkala kita nggak tahu nih, tiba-tiba kita muncul jerawat, kita nggak tahu ya gitu, habis makan apa atau minuman-minuman apa yang terus kita konsumsikan tiap hari ya Bu Sinta ya. Jadi ada tadi food detective yang bisa men-screening positif dan negatifnya kata Bu Sinta gitu ya, bahwa makanan ini adalah yang kiranya dapat respon yang negatif buat tubuh kita. Ya, begitu ya Bu Sinta ya. Tapi kalau food sensitivity ini yang 59 ya, food detective ini yang 59 ini yang tadi gambarannya kurang lengkap dibandingkan untuk kita pemeriksaan yang lebih lengkap itu adalah IgG food ya, lebih spesifik ya. Jadi lebih baik gitu. Oke. Lebih akurat. Oke. Dan itu bisa menyingkirkan atau kita mau tahu gitu terhadap paparan apa saja makanan-makanan yang akan menimbulkan trigger ya. Itu sekitar 220 trigger makanan ya, jenis makanan. Oke. Bu Sinta, kalau seumpamanya kita ya Bu Sinta. Kalau kita udah tahu nih, ada seperti itu, syarat-syaratnya apakah semua orang baik yang bergejala atau tanpa gejala bisa melakukan IgG food untuk pemeriksaan IgG foodnya atau gimana? Jadi memang sebaiknya pasti orang yang bergejala ya, itu harus. Ya. Banyaknya seperti apa, boleh berikan contoh yang bergejala? Misalnya yang bergejalanya tadi ya, sering tiba-tiba kelelahan. Jadi sering merasa perutnya kembung, sering GERD, istilahnya GERD ya. Jadi orang bilangnya itu GERD gitu. Padahal mungkin sebenarnya bukan karena GERD-nya gitu, tapi mungkin ada penyebab jenis makanan yang menyebabkan lambungnya terganggu gitu atau asam lambungnya jadi meningkat. Man kebanyakan itu gejala-gejalanya seperti itu dok, yang paling banyak. Kemudian biasanya ada ruam-ruam. Jadi disangkanya itu cuma kayak penyakitnya kayak GERD, kayak emah lah gitu ya. Gitu, dianggapnya gitu. Padahal sebenarnya itu salah satu warning buat yang ada gangguan dari sensitivitas makanan. Kemudian ruam-ruam di kulit misalnya seperti itu. Biasanya kadang-kadang ada yang psoriasis ya, jadi seperti gatal-gatal yang seperti hilang timbul ya, iya. Kemudian mengering, kulitnya kering, kemudian menebal, nanti sering seperti eksim gitu ya, seperti itu. Ada yang gejala biasanya di rambut, di gitu ya, pokoknya di area-area yang tersembunyi. Oke. Kemudian juga ada yang misalnya kalau istilahnya di medis itu vitiligo, jadi si melaninnya berkurang sehingga kulitnya memutih gitu. Tapi bukan putih balik ya, tapi itu putih penyakit gitu. Nah itu yang sering kita terima itu ya, maksudnya sering pasien-pasien yang datang periksa itu yang itu. Jadi
yang vitiligo gitu. Itu gejala yang langsung langsung terlihat. terlihat ya, Visual, ya. Bu Sinta ya. Kalau yang tidak terlihat biasanya gejala-gejalanya hampir semua sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Iya gitu, misalnya badan pegel-pegel gitu ya, kemudian apa namanya, ada demam juga, ada yang ada demam, disertai demam. Ya, kemudian nyeri sendi, tulang-tulang sendi itu, kemudian juga pasti sakit kepala ada ya. Semua penyakit, hampir semua penyakit gangguannya sakit kepala. Oke. Dan ada yang diare terus-terusan. Diare, ya oke. Ya, kadang-kadang juga ada yang misalnya orang yang obesitas atau kegemukan, dia sudah diet dengan berbagai macam cara, tapi tetap tidak berhasil gitu. Itu kemungkinan dari situ juga. Iya. Ya. Bu Sinta, sekarang kan kita marak banget denger gitu ya. Bentar-bentar kita dapat informasi ada penyakit autoimun gitu ya. Itu tuh Sahabat Nation, kita baiknya bertanya ya sama Bu Sinta, adakah untuk yang kita pengen tahu gitu ya, penyakit autoimun ini bisa terscreening dengan IgG Food? Jadi sebenarnya kalau IgG Food bukan screeningnya untuk autoimun. Kalau screeningnya autoimun itu pemeriksaannya anak ada anak profile, ada anak IF gitu. Jadi kalau anak IF itu untuk melihat positif negatif bahwa dia kena autoimun. Nah, kalau anak IF, anak profile itu untuk melihat jenis autoimunnya kira-kira apa gitu yang bakal yang memang terserangnya apa gitu. Jadi sekitar ada, kalau anak profile itu ada sekitar 16 jenis itu yang terdeteksinya itu. Nah, untuk melihat triggernya, penyebabnya baru IgG Food. Biasanya disertai itu itu ya, karena memang autoimun kebanyakan disebabkan oleh jenis makanan yang menyebabkan terjadinya autoimun gitu. Iya, jadi istilahnya itu menjadi salah satu penyebab atau trigger tuh kalau bahasa kekiniannya Sobat Nation. Gitu. Tapi itu bukan langkah yang tepat, walaupun itu juga mendukung ya untuk pemeriksaan bahwa kita tahu semuanya. Teman-teman, kan kita ada pasien saya ya Bu Sinta, itu dia selalu muncul jerawat gitu ya. Bahkan berat badan tuh bisa dia berkurang sampai 6 kilo gitu ya. Istilahnya kalau sekarang kan senang banget kalau kita dikatain kurus ya. Tapi ada yang menolak kurus bahkan gitu ya Bu Sinta gitu. Nah, ada sesuatu apakah di tubuhnya gitu ya. Nah, itu tuh nggak mungkin cuma bisa kita minum susu untuk menambah berat badan gitu ya. Lalu topikal nih teman-teman, diobatin aja jerawatnya gitu ya. Bahkan sampai terjadi kerontokan rambut. Kalau bisa lakukan screening yang tadi lakukan pemeriksaan yang sangat spesifik yang nggak bisa dilihat dengan mata yang telanjang seperti ini nih teman-teman ya Bu Sinta, karena itu akan ada parameter-parameter yang akan menjadikan salah satu alat bantu diagnostik daripada dokter yang memang merujuk ke laboratoriumnya. Apalagi di sini Dokter David udah nguasain banget ya kasus-kasus seperti ini. Ya, untuk autoimun Dokter David benar-benar sangat istilahnya expert ya di bidangnya, betul, sangat expert banget gitu kan. Banyak pasiennya yang memang bisa bukan sembuh ya, tapi istilahnya lupa saya. Tidak flare ya? Iya, tidak relapse lah kayak gitu ya. Remisi benar, tidak remisi. Jadi lebih baik berkurang akhirnya hilang gitu. Akhirnya sembuh istilahnya. Iya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke pola yang sebelumnya semula, itu bisa timbul lagi. Bisa remisi kembali. Bisa timbul lagi. Jadi makanya sebaiknya dipertahankan untuk tidak mengkonsumsi apa yang menjadi makanan yang menjadi penyebabnya gitu. Iya, betul. Itu kalau kita bisa singkirkan ya ini Bu Sinta gitu dari pola makannya kita, udah kita perbaiki nih pola makannya Sahabat Nation. Kalau tanpa pemeriksaan laboratorium, akhirnya kita bisa aja nggak makan ayam setahun, menyalahkan loh Bu Sinta, nggak makan telur gitu, bener nggak gitu ya Bu Sinta? Karena kita hanya mengira-ngira Sahabat Nation, banyaknya seperti itu Bu Sinta. Kadang-kadang orang juga kan sering kita misalnya nih saya punya penyakit A misalnya gitu. Terus dokter juga sama punya penyakit A gitu. Terus saya bilang, kalau saya
penyakit saya ini sembuh karena saya begini. Kemudian dokter ikut-ikutan juga Cocok logi. cocok logi. Padahal sebenarnya belum tentu untuk dokter sama seperti saya. Itu IgG Food. Jadi jangan ngikutin apa kata teman kalau IgG Food. Mending juga cek sendiri aja buat diri sendiri. Karena setiap orang kan beda-beda. Jenis Apa yang makanan. kita makan, Apa yang kita metabolisme makan, tubuh betul. kita, pola tidur kita, Betul, sangat banyak banget berpengaruh. aspeknya Ya, ya Bu Sinta ya. Betul. Nggak semua Betul, orang. setuju banget. Makanya Bu kalau Sin- IgG Food oke. nggak bisa disamaratakan dengan penyakit yang lain. Gitu Iya, ya. sangat spesifik, Sama sangat spesifik individual. untuk diri sendiri. Dan walaupun itu satu family ya, maksudnya satu keluarga Bu Satu Sinta. keluarga. Tetap Iya, ya. tetap harus beda-beda. Mm-mm. Ada pernah pengalamannya, ada 4 orang satu keluarga periksa semua IgG Food. Yang satu ayahnya normal, maksudnya hanya sedikit, hanya beberapa, tapi anaknya puluhan. Terpapar banyak sekali yang Jadi alergi. banyak sekali yang. Jadi sebenarnya tidak dipengaruhi oleh usia IgG Food itu. Atau Ya. tidak Kan dipengaruhi oleh kalau faktor-faktor secara logika keturunan. kalau secara logika orang yang lebih tua kan lebih banyak makannya, lebih lama yang kita konsumsinya. Maksudnya lebih banyak yang dikonsumsi dibanding yang anak-anak gitu ya. Makanannya anak-anak kan pilihan. Tidak semua jenis makanan pernah dicoba gitu. Tapi ternyata yang lebih banyak positifnya adalah yang anak-anak. Yang orang tuanya malah sedikit gitu. Iya. Jadi jangan dikira yang masih muda itu aman. Lebih aman dari orang yang sudah usianya lanjut gitu. Bu Sinta pernah dipikirkan nggak kenapa yang muda yang lebih banyak terpapar? Pernah nggak sama Bu Sinta kira-kira beberapa Kalau faktor? saya sih mungkin ya. Ini hanya karena kan harus melalui penelitian kalau mau pasti. Kalau menurut saya karena sekarang itu banyak jenis-jenis makanan yang kemasan yang banyak dijual Makanan instan. kayak misalnya yang kemasan lah ya, kayak misalnya punten banyak ya. Coba sekarang banyak banget gitu Banyak yang banget deh. dari jenis minuman, dari jenis snack. Iya. Itu banyak gampang sekali gitu. Ada yang malah 2.000-an, 3.000-an, 5.000. Jadi mudah dibeli sama anak-anak itu. Gitu. Nah, justru banyaknya itu dari situ mungkin. Kan kalau Paparan bahan pengawetnya. kalau makanan-makanan gitu kan ada pengawetnya, ada zat pewarnanya, penambah rasanya. Iya. Kan, penambah rasanya juga mungkin buatan. Nggak asli gitu ya, penambah rasanya juga. Kemudian banyaklah mungkin dari situ penyebabnya. Kemungkinan kalau saya pikir mas seperti itu. Karena banyak sekali gitu ya. Iya. Banyak deh. Jadi faktor risikonya bukan karena usia bertambah gitu ya, secara fungsi dari organ tubuh seseorang ini berkurang, Betul. tapi ternyata yang lebih banyak itu kalau food sensitivity itu lebih ke pola makannya Bu Sinta ya. Iya, pola makan. Betul. Nah, mudah-mudahan sahabat Clination sudah mengerti bahwa perlunya IgG food sensitivity ini ya Bu Sinta ya. Itu kita betul-betul gitu yang tadi investasi untuk kita sedia payung sebelum hujan karena kita nggak tahu terpapar oleh makanan-makanan apa saja, apalagi bila yang sudah ada keluhan ya Bu Sinta ya, gitu nggak disertai dengan usia ya sahabat Clination, tapi kalau sudah ada keluhan terus berulang nggak sembuh-sembuh, tadi keluhannya udah di spill ya, udah diutarakan gitu, dan kita tambah hari tambah merasa bahwa kita ini fungsi tubuh kita itu nggak normal ya Bu Sinta, benar nggak? Kalau kita mudah lelah gitu ya, mau melakukan aktivitas aja kita enggan, mau makan kita males ya Bu Sinta, benar nggak? Terus mulai tuh rambut kita rontok gitu ya, terus lalu tubuh kita ini nggak bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari. Yuk lakukan lebih cepat lagi ya, karena kita setelah berkonsultasi khususnya kalau di sini kita bisa ketemu sama Dokter David gitu ya. Beliau nanti akan intens untuk memandu teman-teman semuanya, sahabat Clination, untuk menggate kira-kira apa saja pemeriksaan yang perlu sebagai pemeriksaan penunjang. Tapi di sini juga Dokter David tuh membuka kita juga loh peluang-peluang, banyak grup-grupnya Dokter David itu untuk kita sembuh autoimun, untuk kita sehat. Betul, banyak sekali. Ada yang untuk cancer. Betul, penyakit-penyakit metabolik ya Bu Sinta. Penyakit metabolik dan Dokter David banyak untuk
menyarankan untuk menjaga pola makan kita. Memang karena segala penyakit memang tergantung dari apa yang kita makan. Dari apa yang kita makan ya, Betul, Bu Sinta ya. betul. Masya Allah. Gitu ya. Jadi Sobat Lilination, pakai kesempatan ini yuk gabung di grup-grup komunitas yang di situ tentunya ada leadernya Dr. David sendiri, boleh Japri, KCS kami untuk mau di-invite di grup tersebut. Ya. Dan pastinya di situ kalau kita bilang gitu ya Bu Sinta, mau sembuh, mau berubah dan mau lain-lain, memang harus mengikuti semua nih teman-teman, kan ada SOP-nya, ada prosedurnya ya Bu Sinta. Betul. Kalau kita mau sehat, prosedurnya adalah kita open mindset terlebih dahulu. Ya, Kemudian gampang. di dalam grup-grup itu juga kan kita bisa berbagi pengalaman Iya, antar saling orang-orang sharing ya. saling sharing yang sudah punya pengalaman dengan keluhan-keluhan penyakitnya, kemudian ada Sembuh yang autoimun. sudah, betul, yang sudah sembuh, itu berbagi pengalaman Mhm. gitu untuk supaya yang lain juga tahu, oh begini, oh begini. Tapi ya itu tadi setiap orang berbeda-beda gitu. Makanya Dr. David selalu menekankan apakah sudah diperiksa IgG food-nya, apakah sudah masing-masing periksa vitamin D-nya, apakah sudah masing-masing sudah melihat istilahnya mikroorganisme yang ada di perut kita gitu. Iya, Karena nggak ada banyak sekali pengaruhnya. Iya, betul ya. Masing-masing beda-beda gitu. Oke. Tapi dari pengalaman orang, oh ternyata memang penyakit itu bisa disembuhkan dengan cara kita menjaga makanan. Sepakat banget, setuju, exactly, 100% pokoknya. Ini juga bagaimana cara mindset kita berdua ya Bu Sinta. Kita alhamdulillah di tahun ini ngejaga yang tadi konsisten, kita istiqomah nih teman-teman, mau melakukan sebuah perubahan gitu, dimulai dari cara berpikir kita dan pastinya dari keinginan kuat kita untuk kita menjaga kesehatan kita gitu ya. Mungkin saya bisa contohkan dari saya sendiri Dok ya. Jadi saya udah sekitar 6 bulan ini, saya kan udah mengurangi karbohidrat, makanan manis, kemudian gorengan-gorengan saya udah hampir nggak pernah, sesekali ada gitu, karena saya kan bukan autoimun gitu, jadi hanya ternyata selama itu belum sembuh secara total, tapi sudah lebih baik hipertensi saya. Khususnya Untuk untuk hipertensi ya. Untuk hipertensi saya biasanya saya pagi minum obat hipertensi, ada losartan namanya. Kemudian nanti malamnya saya minum obat hipertensi juga. Itu amlodipin sama bisoprolol karena kebetulan jantung saya ada pembengkakan gitu ya. Kemudian sekarang saya udah pagi-pagi saya udah nggak minum obat hipertensinya. Jadi losartannya udah saya lepas. Kemudian malamnya masih tetap, tapi biasanya tensi saya walaupun minum obat, tensi saya masih di atas 150 gitu. Sekarang enggak pernah. Selalu di bawah 130. Walaupun losartan saya udah saya lepas. Pagi-pagi saya udah nggak minum obat hipertensi. Itu karena pola makan yang dijaga gitu. Jadi memang kalau semua penyakit kan tidak mungkin instan sembuh gitu, enggak ya. Ada prosesnya. Jadi memang orang-orang yang punya autoimun, kemudian ingin menjaga dengan anti aging dan sebagainya, ya harus sabar gitu. Nggak bisa instan langsung sembuh, nggak bisa. Gitu. Semua juga ada prosesnya gitu. Jadi ya kalau mau memang sembuh dari penyakit ya gitu. Iya, yang penting niatkan untuk kita ikhtiar atau kita mencari perubahannya, betul, konsisten dan yang terakhir betul komitmen konsisten teman-teman semuanya. Oke, Kak Citra sudah ada yang bertanya? Ada dari KJPG 5462. Kalau untuk autoimun apa bisa dicek IgG food? Untuk yang autoimun sangat bisa ya. Jadi memang disarankan sebaiknya pemeriksaan IgG food dilakukan karena untuk mencari trigger dari makanan yang menjadi penyebab penyakit dari autoimunnya sendiri. Walaupun ada yang sangat spesifik tadi ya, KJPG gitu ya. Tadi Bu Sinta sudah mengatakan ada yang khusus untuk pemeriksaan autoimun itu adalah sangat spesifik. Tapi dengan kita mengetahui beberapa trigger di mana untuk
IgG food ini sangat penting, itu juga sangat membantu untuk tadi pengelolaan daripada autoimunnya. Ya, itu ya Bu Iya, Sinta ya. betul. Oke, silakan Kak Sinta. Ada Kak Sinta, maafin. Kak Mawar. Kak Mawar. ada lagi dari KTR Silin, apakah untuk autoimun apakah lebih baik tes IgG food dulu atau ANA IV profile? Pertanyaannya Kalau- bagus ya. Bagus ya, betul. Jadi gini, kalau untuk autoimun, kalau memang sudah didiagnosis autoimun bahwa kita autoimun atau tidak, nah pemeriksaannya yaitu anak IF atau anak profile. Anak profile. Iya. Anak IF dulu, misalnya positif, baru anak profile untuk menentukan jenisnya. Ada lagi dari Kak Kartika 001. Assalamualaikum pagi dok, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya asam urat 7 dok, udah dikasih obat asam urat. Tapi kenapa tidak kunjung turun ya dok? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih dok. Makasih, Makasih. Kak Kartika. Ya. Jadi kalau asam urat memang wanita harus di bawah 5,7 ya. Mm-mm. Jadi 7 itu udah termasuk tinggi gitu. Iya. Nah, ini juga kalau misalnya memang saya tidak tahu obatnya apa ya, karena ada beberapa obat yang memang tidak cocok untuk Iya. menurunkan asam urat. Jadi mungkin harus berkonsultasi lagi dengan dokter dan menyampaikan bahwa obat itu tidak ada pengaruhnya terhadap asam uratnya tadi. Karena ada banyak jenis untuk asam urat itu ada beberapa jenis obat gitu ya. Iya. Gitu. Jadi Iya. tolong maksudnya konsultasi lagi aja dengan dokter. Iya, iya. Bu Kartika sebetulnya kan tadi udah disampaikan juga oleh Bu Sinta bahwa untuk terapi asam urat itu nggak bisa pada saat kan obat itu mungkin saja ya di fasilitas kesehatan tertentu kita diberikan 1 bulan gitu. Iya. Tapi 1 bulan berikutnya itu harus dipandu lagi dengan pemeriksaan laboratorium. Bu Kartika nggak bisa kita skip gitu pemeriksaan laboratoriumnya karena asam urat itu nggak nggak cuma kita mengurangi rasa sakit atau kadang-kala kan kita pasang ngilu-ngilu gitu ya suka bengkak ya asam urat kalau udah Ada terlalu tinggi beberapa, kan iya. bikin bengkak ya gitu. Nggak tahu di area-area yang biasanya lebih rendah daripada tubuh kita Iya, ya Bu Sinta ya atau di persendian atau di ujung-ujung ibu jari gitu kita terus juga kadang-kala ada kekakuan gitu ya. Nah baiknya sih betul kata Bu Sinta tadi pemeriksaan kesehatannya atau pemeriksaan laboratoriumnya harus di-guide oleh dokter. Jadi jadi selain pemeriksaan laboratorium yang menentukan Betul. obatnya seperti apa, apa dosis tunggal aja, apakah dikombin dosisnya dengan iya. obat-obatan yang lain enggak, yang tadi yang tidak bisa menurunkan dan jenis asam urat juga kan Iya, banyak ya Bu Sinta betul ya. banyak. Jadi jangan karena memang beberapa obat asam urat bisa dibeli bebas ya. Jadi tetap harus konsultasi ke dokter dulu kalau untuk mau mau pasti gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Iya. Baik, ada lagi Kak Mawar? Sudah. Oke, terima kasih untuk KJPG dan terima kasih untuk Ibu Kartika nih jauh nih dan tapi selalu jadi pemerhati di acara kita. Nanti kita kasih sesuatu ya Kak Citra untuk Ibu Kartika sering banget loh ya Ibu Kartika ya. Baik, terima kasih. Apakah Ibu Kartika udah pernah nih datang ke Klinik Utama Laination ke sini Jalan Lemah Nendet nomor 10 Bandung. Layanan kita itu dari mulai Senin sampai ke hari Sabtu. Ya, kalau Liburnya laboratorium dari jam 7 liburnya cuma hari Minggu doang ya, hari Minggu saja. Dan kita layanannya dari jam 11 sampai jam 7 malam. Cuma untuk laboratorium bukan dari jam 11, bahkan ngejemputnya dari mulai jam 7. Jam 7 pagi. Iya, dan buat yang nanti juga udah buat yang beruntung akan dapat nih ada free pemeriksaan kolesterol total dan triglycerid. Ini tuh kudu puasa nggak nih Bu Sinta? Iya. Kalau bila ada yang menang dapat ini. Oh iya. Jadi kolesterol dan triglycerid itu pemeriksaannya harus puasa. Harus puasa berapa lama? Kurang lebih 10 sampai 12 jam. Oke. 10 sampai 12 jam. Jadi kalau misalnya terakhir makan dari jam 7 malam misalnya, berarti jam 7 pagi udah boleh. Udah kesini Iya, ya? udah kesini. Apalagi rumah Bu Kartika dekat dengan Klinik Utama Laination Iya, nih. jalan kaki Ayo, juga mungkin iya bisa jalan ya. kaki aja kesini. Enggak sih kalau jalan kaki dari Cimahi kalau Bu Kartika.
Mudah-mudahan Bu Kartika yang beruntung ya nanti bisa dapat pemeriksaan kolesterol total dan triglycerid ini Ya. juga akan membantu nanti bisa mendapatkan informasi ya Bu Betul, Sinta ya betul. seperti apa nanti setelah dapat hasilnya dari Bu Sinta nanti bisa berkonsultasi kepada dokter untuk menambah lagi informasi mengenai kesehatannya Bu Kartika. Jadi kalau misalnya mendapatkan voucher ini juga Ibu bisa menambahkan misalnya ada pemeriksaan Tambah ya pemeriksaan tambah itu ya. pemeriksaan misalnya asam urat atau misalnya kolesterol HDL dan LDL-nya. Jadi Jadi kolesterol top ini up kan sendiri iya, gitu ya. kolesterol Oke. total ini kan kolesterol total. Jadi kalau kolesterol itu ada HDL untuk melihat kolesterol yang baiknya, LDL ada yang kolesterol yang kurang baiknya. Nah, bisa itu ditambahkan dan ada diskon 20%. Tuh tambah lagi Iya, ya. untuk Jadi bukan pemeriksaan cuma itu- ini yang duanya gratis, tapi nanti kalau semuanya Misalnya ada mau menambahkan, pengen tahu lagi lebih detail lagi Iya. mengenai kesehatan Bu Kartika, cuma nambah aja dan dapat diskon 20%. 20% ya. Udah ininya gratis, Iya. ditambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan nih Iya. nanti Barangkali jawab-jawab mau tambahin pertanyaan. asam uratnya boleh. Ya jadi lebih Atau akurat lagi. gulanya gitu. Dan tadi syaratnya 12 jam 12 puasa jam. ya, Bu Kartika ya. Mudah-mudahan beruntung ya nanti ya. Nanti Kak Citra kasih pertanyaan-pertanyaan jangan susah-susah supaya ada yang bisa ngejawab pertanyaan kami ya. Baik Bu Sinta, setelah kita mengetahui hasilnya gitu ya. Tentu yang menjadi pertanyaan berikut adalah apa langkah yang harus dilakukan? Seumpamanya tadi hasilnya oke, food detective tadi dari 59, kita diputuskan food detective dulu. Oh hasilnya kan cuma plus minus, itu bagaimana langkah selanjutnya? Kalau kita IgG food gitu ya, itu kalau semuanya ada yang tadi no respon, bahkan istilahnya harus sama sekali tidak makan atau ya tidak mengkonsumsikan itu, langkah selanjutnya harus bagaimana Bu Sinta? Jadi kita Dari hasil pemeriksaan dulu. Jadi pada saat kita menerima hasil pemeriksaan IgG food mau yang detektif atau yang sensitivitas yang 220 jenis itu kita lihat kita seleksi bukan kita seleksi. Kita inventarisir makanan apa aja sih sebenarnya yang nggak boleh sama sekali. Itu yang positif. Kalau yang food detektif itu kan ada positif tinggi, positif sedang atau lemah ya. Nah, yang tinggi ini yang harus dihindari atau stop sama sekali. Kemudian yang medium mungkin boleh sesekali. Kalau yang tadi yang tinggi itu tadi misalnya nih susu gitu, ya boleh diganti dengan misalnya yang mirip rasanya dengan susu apa, misalnya almond. Susu almond. Nah, kalau susu kan biasanya susu sapi, susu kambing, susu apa gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu stop diganti dengan yang lain gitu. Sama dengan yang food sensitivitas, makanya saya lebih menyarankan yang food sensitivitas, Dok. Yang langsung Yang ya, langsung karena first kalau screening yang food detektif 220. itu susu ya susu aja, entah susu sapi, entah susu kambing, entah susu Enggak detail gitu ya Bu Sinta. atau misalnya ikan itu ada ikan macam-macam segala disatuin. Kalau food yang food sensitivity sensitivity semua Jadi ikan salmon semuanya, sendiri. ikan asin semua kayak gitu. Iya, sendiri-sendiri gitu. Sendiri-sendiri. Kalau di yang- Jenis ikan betul, gitu ya. kalau di Oke. food detective itu campur-campur. Jadi kita nggak bisa mastiin sebenarnya ikan apa, sebenarnya susu apa, atau telur. Misalnya ya telurnya kuning atau putihnya gitu. Kalau yang di yang consistency kan ada merahnya, kuningnya aja atau putihnya aja yang nggak boleh gitu. Susu juga ada susu kambingnya, ada susu sapi. Jadi misah-misah. Ada dari misalnya produk dari susu, misalnya Produk olahan susu. bukan Keju. bukan produk olahan susu. Jadi protein yang ada di dalam susunya. Misalnya kasein. Oke. Nah kalau di yang food detective kasein nggak terdeteksi. Padahal misalnya susunya boleh, tapi kaseinnya nggak boleh, ya tetap nggak boleh gitu. Ya. Jadi lihat, jadi yang sensitivitas itu sangat spesifik banget gitu. Jenis makanan. Kalau ikan juga kan bisa ikan. Gitu. Kacang, kalau di situ kan kacang gitu. Kalau yang di food sensitive ada kacang polong, ada kacang Arab, ada kacang apa macam-macam gitu. Gitu Iya. ya. Nah, Berarti itu makanya emang perlu yang lebih rinci aja, iya, yang lebih spesifik. lebih spesifik, Betul. ya. Kita jenis makanannya apa gitu. Nah, setelah kita tahu tadi misalnya kalau yang
di yang food sensitivitas itu ada nilainya. Jadi kalau misalnya 15 ke bawah, itu nanti di hasil warnanya hijau itu boleh dikonsumsi apapun. Jadi kapanpun boleh, sebanyak apapun boleh. Tapi ada yang warning, misalnya yang warnanya kuning itu hasilnya di 16 sampai 29, di bawah 30. Ya, nah itu warning. Boleh sesekali dimakan, tapi kalau sebaiknya sih dihindari aja. Gitu. Kalau yang kuning, Kalau yang kuning. Tapi kalau yang merah di atas 30 bisa sampai 100 sekian. nggak boleh kadarnya. sama sekali. Itu nggak boleh sama sekali. Jangan dikonsumsi. Nah, untuk memastikan seberapa banyak kita boleh konsumsinya, sebaiknya konsultasi dengan dokter gizi gitu. Seperti itu. Jadi kita nanti cari makanan yang untuk penggantinya apa gitu, yang nggak boleh itu apa, cari di daftar yang hijau. Kan nanti ada jenis kacang-kacangan, jenis ikan, sayuran, buah-buahan, nanti ada terpisah-pisah gitu. Jadi dari daftar situ kita bisa lihat. Gitu, lebih gampang. Ngomong-ngomong juga kita lagi diskon ya di sini ya. Selalu Iya. diskon kan? Kalau untuk IGG Food bulan ini diskon 10%. Jadi dari 8,28 menjadi 7,452. Dan itu sangat-sangat jauh bandingkan dengan yang lain. Dengan Boleh lain. ditanyain Iya. gitu ya dengan pemeriksaan Boleh yang dibandingkan dengan laboratorium lain yang Iya. ada pemeriksaan yang ada yang sama. yang sama. Ya. Karena ada beberapa lab juga yang IGG Food tapi hanya 160 jenis. Kalau di kita kan 222. 220. Iya. Iya. Dan harganya benar-benar tidak Nggak terbandingkan dengan yang lain ya, dengan kualitas yang oke. Ya. Karena kita periksa di sini akurasinya kita kontrol sendiri oleh Bu Sinta langsung Iya, headnya. betul. Oke, Bu Sinta, Kak Citra boleh mau ngasih pertanyaan atau gimana? Atau Dokter Tuti yang ngeberondong terus? Oke, silakan Bu Sinta. Boleh. Tadi ya, sahabat Lination yang sudah menyaksikan acara ini, terima kasih. Tapi kita akan bagi-bagi nih. Nanti hadiahnya ini ada 2 body lotion. Terus udah gitu, untuk voucher juga sama. Gift voucher potongan 50.000. Ini ada 2 juga. Nah, yang kojonya ini yang nanti ketemu Bu Sinta, kudu puasa dulu 12 jam. Ini pemeriksaannya di sini di Klinik Utama Lination, Jalan Amanat nomor 10 Bandung. Boleh diklaim ya, dan ini free. Kalau mau nambah dikasih diskon pula ya 20%. Silahkan untuk pertanyaannya Bu Sinta. Untuk pertanyaan pertama ya, IgG food sensitivity bisa mendeteksi berapa jenis makanan. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Ya Kak Citra kalau ngasih soal emang gampang-gampang. Karena Kak Citra selain cantik, baik dan tidak sombong. dan tidak sombong ya. Ya, jadi pilihannya A 50 jenis, B 222 jenis. Tetot. Tetot. Ya. Diulang? Oke. IgG food sensitivity bisa mendeteksi berapa jenis makanan. A 50 jenis, B 222 jenis. Ayo, gampang banget. Yuk silahkan jawab. Oke, yang kedua, Oke. kondisi apa yang bisa jadi A GERD, B kulit kering. Yang terpenting ya. Yang paling Yang penting, paling penting. yang sering Yang paling bikin nggak sering. nyaman ya. Dan itu nggak akan bisa kita sembuh dengan makan obat ya. Ya. Terus apalagi Iya, obat bebas betul, itu. betul. Benar Kan nggak jadi Bu Sinta? kadang-kadang orang yang GERD itu Mm-mm. mencoba berbagai Mm-mm. macam obat Mm-mm. obat untuk Mm-mm. lambung gitu ya. Mm-mm. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Ya mungkin dari situ. Iya. Ini udah di clue jawab. Udah clue. Oke. Mhm. Yang ketiga, apa manfaat utama dari tes IgG food? A. Mengetahui makanan yang memicu sensitivitas tubuh. B. Menambah nafsu makan. Menambah nafsu makan mah vitamin kali ya. Udah deh. Udah deh, Nah, gampang pinter-pinter banget. semua ini. Biasa yang sedang mengikuti acara ini tuh semuanya adalah yang selalu mengikuti kita.
Sudah. Oke, Jadi terima kasih. Ini semuanya benar-benar adalah sahabat Lination ya. Nanti kita tunggu Kak Citra kira-kira hadiahnya apa dan siapa yang beruntung. Kalau semuanya beruntung karena udah dapat ilmu yang banyak dari Bu Sinta. Kita mengupdate ya ke teman-teman semuanya. Dan tadi sambil kita menunggu dari Kak Citra Mawar, ada pertanyaan Bu Sinta. Kenapa pemeriksaan IG food sensitivity ini penting dilakukan sejak dini? Biasanya yang paling dibutuhkan di usia berapa? Jadi Atau case dari Bu Sinta? Oke. Jadi gini, IgG food itu kan sebenarnya dari ada gangguan di sistem imunitas tubuh kita ya. Terutama dari jenis makanan, maksudnya dari jenis makanan. Nah, untuk usia-usia yang paling ada beberapa ya, misalnya ada pertanyaan, apakah anak-anak boleh atau mulai usia berapa anak-anak bisa diperiksa gitu ya. Sebenarnya kalau anak itu sudah bisa mengkonsumsi jenis makanan yang kalau di usia 2 tahun, di bawah 2 tahun itu kurang akurat. Ya, jadi kalau misalnya 6 bulan, setahun itu masih belum, karena dia masih ada ASI gitu ya. Jadi dari dia konsumsi dari ASI orang tuanya, ibunya. Nah, itu pasti akan mirip dengan hasil dari ibunya gitu. Karena apa? Karena kan air susu maksudnya itu otomatis sudah dari orang tuanya kalau ASI gitu ya. Tapi kalau anak itu udah empasi itu kan udah dikasih lepas asinya dan ada makanan tambahan kayak buah-buahan, mungkin ada kuning telur. Kebanyakan anak bayi itu seringnya dikasih makan telur ya. Iya. Entah kuning telurnya saja atau apa gitu. Nah, memang diperbolehkan untuk periksa, tapi memang tidak menjamin untuk bisa menjadi lebih untuk triggernya si anak itu gitu. Nah, jadi kalau menurut usia itu anak yang di atas 5 tahun itu lebih akurat gitu. Ya karena kita kan yang food sensitivity namanya juga food sensitivity. Ya, istilahnya kita akan ambil trigger-trigger yang kita makan gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi ya kalau semuanya anak yang belum terpapar banyak dengan makanan yang ada di luar gitu ya, istilahnya rata-rata mungkin sih anak-anak yang sudah mulai sekolah ya, Bu Sinta ya, bener nggak? Yang banyak sekali jajanan-jajanan yang sudah mulai mengerti jajan, ya gitu. Atau kita bawakan snack-snack ya, yang kita tidak tahu itu snacknya seperti apa gitu. Snack-snack yang dibeli lah maksudnya ya, Bu Sinta. Nggak snack aja misalnya, mungkin kayak misalnya kan kayak sosis, kayak nugget, kayak gitu kan. Itu banyak olahan ya. Maksudnya makanan olahan itu ada penambah rasa. Entahlah ya, gitu ya. Maksudnya banyak macam-macam gitu. Nah, itu memang harus sebaiknya diperiksa gitu. Tapi kalau misalnya memang ada kasus tertentu yang memang misalnya walaupun bayi membutuhkan pemeriksaan itu bisa-bisa aja. Maafin Bu Sinta, kadangkala bayi ini nggak sembuh-sembuh diare terus gitu loh. Ya, padahal kan dia masih mendapatkan ASI eksklusif dari mamanya sebenarnya kayak gitu, tapi kok nggak kunjung sembuh nih gitu kan. Dan orang tuanya pasti akan sangat-sangat memperhatikan kesehatan anaknya gitu ya. Akhirnya walaupun mungkin nantinya mamanya yang agak berdiet ya, karena itu masih mendapatkan asupan ASI ya, Bu Sinta. Jadi bisa seperti itu. Jadi tidak ada batasan usia gitu ya teman-teman semuanya. Lebih cepat harus, apalagi kan untuk anak gitu ya, Bu Sinta. Nah seperti itu. Nah ini Bu Sinta, sambil kita nanti menunggu dari Kak Citra, nggak apa-apa Kak Citra, sebentar aja, masih satu pertanyaan. Siapa saja yang sebaiknya melakukan tes ini? Apakah hanya yang punya keluhan atau sebenarnya semua orang itu bisa mendapatkan benefit dari pemeriksaan ini, Bu Sinta? Ini pertanyaan yang diulang ya dari awal, cuma kita kan karena mau closing, jadi supaya mengingatkan lagi. Iya, jadi untuk diingatkan aja. Jadi yang terbaik memang sebenarnya untuk orang yang punya keluhan. Karena ya pertama mungkin
supaya kita lebih cepat tahu apa penyebab dari keluhan-keluhan tersebut gitu. Kemudian juga pengobatannya atau terapinya bisa lebih tepat untuk menjalankan terapinya tadi, itu yang terpenting itu. Tetapi untuk kita yang memang tidak ada keluhan pun tidak ada salahnya untuk memeriksakan IgG food ini. Karena apa? Karena ada penyakit-penyakit yang kita tidak memang penyebabnya hampir semua penyakit itu penyebabnya dari jenis makanan gitu. Apa yang kita konsumsi yang bisa mengganggu organ tubuh kita. Dan yang memungkinkan untuk kita tadi ya mendapatkan support untuk kesembuhan juga seperti yang Bu Sinta lakukan ya. Iya. Dari pola dietnya Bu Sinta, Betul. menghindari hal-hal yang akan menjadi trigger Iya, gitu ya, gitu. untuk tensinya naik again gitu ya Bu Betul. Sinta, benar nggak? Saya kalau boleh saya hipertensi dari usia 24 tahun. Coba 24. Iya. Jadi sekitar 36 tahun ya. Saya bergelut dengan obat Penyandang. ya. Tapi alhamdulillah dengan Pas sudah mulai menyadari bahwa ini dari makanan nih gitu ya. Dan bonusnya Bu Sinta turun berapa kilo loh? Saya aja kalah nih. Turunnya sih nggak banyak dong, 7 kilo. Tuh, Masya Allah. Jadi 7 bonusnya tuh tambah cantik nih kulitnya Iya. Bu Sinta juga ya. Bu Sinta Iya, kan kerasa pada ya. saat saya banyak konsumsi karbo, wajah saya Demak kata dokter David loh. Iya. Demak katanya. sembab cairan di dalam di wajah saya gitu, jadi kayak cabi. Pokoknya lucu deh. Boleh lihat fotonya Bu Sinta, berarti kalau di klinik Utama Nation ya yang tahun-tahun kemarin deh atau 2 tahun yang lalu dibandingkan dengan live-nya saat ini. Oh, Ya. betul, ya. Ya, Bisa dilihat. betul nggak? Boleh, Setelah gaya hidupnya benar-benar diperjuangkan, nih perjuangan yang berat ya Perjuangan. kita berdua ya kadang-kala ya, berat banget loh teman-teman beneran. Di awal Tapi- mah berat. Heeh. Di awal Tapi akhirnya ala bisa karena tapi biasa. dengan terbiasa ya Oke. nggak berat juga. Oke, Biasa oke. aja gitu. Oke. Nah ini Kak Citra sebentar ya sayangku, sebentar. Bagaimana proses pemeriksaan laboratorium yang tadi, pemeriksaan IgG food sensitivity gitu ya di klinik Utama Nation? Apakah cukup simpel, nyaman, dan harganya tadi? Walaupun kita sudah menyepil ya, Tadi, gitu. ya. Itu bagaimana? Kapan saja, kemudian tapi memang sebaiknya kalau semua pemeriksaan lab itu pagi-pagi. Pagi-pagi, Oke. tapi boleh Oke. kapan aja gitu. Kemudian tidak ada persyaratan lain, boleh nggak puasa gitu ya. Kalau IgG food ya? IgG food boleh, jadi boleh kapan aja. Kemudian juga sampel yang diambilnya hanya sedikit Sedikit banget ya. darah kan ya? Ya dari darah, dari whole blood bisa, dari serum aja boleh, dari plasma boleh. Kalau yang paling ini mungkin informasi yang paling penting untuk orang-orang yang di luar kota, Dok. Jadi nggak harus ke sini. Oke. Jadi misalnya di luar Bandung ya, misalnya di luar Mhm. Bandung, apa di Jakarta atau Kerawang atau di luar Pulau Jawa sekalipun, itu boleh diperiksa, Dok, tanpa harus datang ke sini. Jadi rekan-rekan atau sahabat Lenation bisa kontak CS kami untuk registrasi, misalnya mau pemeriksaan IgG food. Nanti setelah membayar biayanya, nanti dari kami akan dikirim box untuk pengambilan sampelnya. Gitu. Jadi boleh diambil dimanapun, dibantu oleh petugas kesehatan di daerahnya. Kemudian nanti setelah diambil nanti bisa dikirim ke sini. Gitu melalui jasa ekspedisi. Gitu ya. Oke. Jadi banyak Oke. kok pasien-pasien yang di luar Jawa yang periksa di sini. Oke. Bahkan dari Papua juga ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, NTB belum. Kemudian dari Luar pulau loh itu ya? Iya, luar pulau. Papua loh, Dok. Jauh banget ya. Mhm. Dari ya. Oke, kita umumin dulu ya. Boleh. Heeh. Ini aja. Ya. Ini.
Ini kasih. Oh, ditukar. Iya, ini kan pemenang kuisnya. Oh ya. Boleh Ibu sebutin. Oke, siap. Jangan ketukar maksudnya. Oke, siap. Jadi pemenang kuis kali ini yang pertama ada Ibu Rini. Iya betul. Rini Gustini 998 mendapatkan Ini dia. G voucher 50. Oh ya, ini ya. G Iya. voucher 50. Tulisannya sangat-sangat cantik ini. Untuk treatment dan konsultasi ya, untuk Rini Agustini. Kemudian untuk air mawar pribadi lotion, kemudian untuk art picture itu juga Voucher. mendapatkan voucher juga. Kemudian untuk pertanyaan terbaik Tadi. Ibu Kartika, oh ya, oke. Kartika A001 mendapatkan Boleh. ini, pemeriksaan kolesterol dan trigliserida. Kemudian untuk Siapa ya? TR Sailin itu mendapatkan udah. Kasih terus menyimak kami. Sebelum berakhir kita masih punya waktu sebentar nih Bu Sinta. Masyarakat. Tapi belum menemukan penyebabnya. Apa pesan dari Ibu untuk teman-teman semuanya? Jadi sahabat netizen yang sering kali mengalami keluhan datang ke klinik kami untuk berkonsultasi dengan Dokter David atau dengan kami gitu ya, boleh langsung datang dan mungkin nanti dokter akan menyarankan pemeriksaan IgG ini. Kemudian jika ada keluhan-keluhan lain, mungkin dokter akan memasukkan konsultasi, merekomendasikan untuk pemeriksaan yang lain untuk penunjang dari keluhan-keluhan tadi. Jadi di Kamis siap dari mulai jam 7 bukannya untuk laboratorium, kemudian untuk kliniknya jam mulai dari jam 11. Jadi kalau pemeriksaannya tadi nih khususnya untuk yang dapat free pemeriksaan ya, Ibu Kartika ya tadi ya. Dan jangan lupa kita kan harus juga informasikan ke CS ya, untuk yang dapat hadiah itu waktunya kita 2 minggu, untuk Ibu Kartika juga. Ibu Kartika juga waktunya ini 2 minggu ya, bukan. Jadi silakan hari ini pemenangnya dapat apa saja ya. Dan tentunya kita terakhir nih Bu Sinta, untuk sahabat Nation yang ingin mengetahui dalam respon terhadap tadi makanan, kita dapat melakukan pemeriksaan IgG food sensitivity langsung ke klinik utama Nation ya Bu Sinta. Jamnya seperti tadi katanya Bu Sinta, kalau semuanya mau konsultasi apa saja yang akan menjadi penyebabnya, triggernya itu bisa tadi khususnya kalau yang sudah lama menahun gitu ya Bu Sinta, atau yang penasaran gitu ya, kok kenapa air-air ini badannya merasa tidak fit gitu ya Bu Sinta, dan banyak banget keluhan-keluhan yang konsultasikan, udah minum obat-obatan dan lain-lain gitu, tapi dalam waktu dekat ini tidak ada perubahan gitu ya Bu Sinta ya. Dan pastinya tim dari Bu Sinta akan membantu hasilnya secara komprehensif ya. Dengan detail Bu Sinta pasti akan berkolaborasi dengan Dokter David untuk membantu yang tadi keluhannya, atau nanti akan mendapatkan terapi biasanya ya Bu Sinta, dan rekomendasi pola makan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Dan terakhir ini closingnya kita, Bu Sinta, saya mengucapkan terima kasih Sama-sama, kepada Bu dokter. Sinta. Iya. Kita tepat loh ya, hampir 1 jam Bu Sinta. Dan sehat itu bukan sekedar makan yang sehat, tapi makan yang tepat untuk tubuh kita. Yang paling baik itu. Terima kasih banyak. Iya, makan yang paling tepat. Salam sehat dari kita semuanya.